desain web ya. Desain web itu merupakan satu pengaturan pembuatan website ya. Pengaturan-pengaturan di dalam pembuatan website. Nah, di dalam pembuatan website untuk mengatur desain webnya, di sini nanti ada banyak sekali software yang bisa digunakan. Di antaranya di situ ada Adobe Dreamweaver, kemudian ada Notepad, Notepad Plus, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk mendesain website itu sendiri supaya bisa tampil baik. Di dalam membuat website, di sini nanti perlu diketahui bahwa kita tidak hanya mengatur bagaimana supaya website itu bisa berjalan, tapi juga perlu mempertimbangkan tampilan dari website itu sendiri. Memberikan kenyamanan kepada pengguna, di sini bisa tercapai. Sehingga pengguna merasa betah, merasa enjoy di dalam menggunakan atau beraktivitas di dalam website. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam mata kuliah desain web di Universitas Telkom untuk semester ini. Dan saya, Andi Prakasadi, ini nanti yang akan mengampu mata kuliah desain web sampai dengan akhir semester. Baik, itu gambaran singkat dari desain web. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu, mungkin di antara teman-teman semua ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham, apa itu web ya. Jadi sebelum kita masuk ke desainnya, di sini perlu dipahami dulu apa itu web ya. Kemudian untuk website sendiri itu jenisnya ada berapa. Kemudian bagaimana ketika kita pengen mengatur tampilan website ya. Baik, nanti kalau sudah tahu jawabannya bisa diisikan di dalam kolom komentar di Siakat ataupun bisa juga diisikan di kolom komentar YouTube-nya di channel YouTube saya ya sekarang ini, supaya nanti bisa melihat sejauh mana saya bisa melihat sejauh mana Anda memahami tentang web itu sendiri. Baik, untuk pengaturannya di sini mungkin langsung saja saya sampaikan ya untuk website. Jadi web itu sendiri ya. Nah, ini apa itu website? Ya, secara global universal web itu secara umum ya. Web di sini adalah sistem. Sebuah sistem yang menyediakan informasi berupa dokumen-dokumen yang berisi teks, berisi gambar, video, ataupun audio. Jadi website itu ya seperti yang kita tahu sebenarnya hanya sebagai fasilitas untuk memberikan informasi. Nah, informasinya bisa berupa data-data dalam bentuk teks ya. Kalau kita membeli barang, bertransaksi di dalam website, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah keterangan berupa invoice dari barang yang kita beli ya. Apa yang ditampilkan di dalam website? Keterangan-keterangan dari gambarnya ya, itu. Nah, ini website ya, secara umum seperti itu. Apa yang kita lihat di YouTube? Informasi tentang video. Apa yang kita dengarkan dari iTunes ya, Spotify, informasi berupa audio. Nah, ini secara global website seperti itu ya. Secara umum website seperti itu pengertian. Kalau lebih detail nanti Anda bisa mencari di dalam literatur-literatur ataupun di artikel yang ada di internet, cukup banyak ya yang membahas tentang pengertian dari web itu sendiri ya. Kenapa kok disebut web? Nah, ini bisa Anda coba cari ya informasinya, karena di sini saya tidak membahas itu ya. Itu. Oke. Yang selanjutnya di sini jenis web. Jenis web di sini apa saja ya? Jadi jenis web di situ ada secara umum juga ada dua ya, ada dua saja di sini untuk jenis web. Jadi yang pertama di situ adalah website statis, yang kedua website dinamis ya. Jadi beberapa dekade yang lalu di sini ada semua website ya, sebagian besar atau semuanya ya, semua website hanya menampilkan konten yang
sama kepada semua pengguna. Jadi pengguna tidak bisa berinteraksi secara langsung terhadap suatu website, ya. Tidak bisa berinteraksi. Jadi saya pengen mengubah ini jadi ini jadi ini, jumlahnya saya ubah dari 5 menjadi 10 karena saya sudah beli, tidak bisa ya. Jadi user tidak bisa berinteraksi dengan websitenya, dia hanya bisa membaca saja, ya. Dia hanya bisa membaca saja, melihat saja, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya di sini setelah adanya perkembangan yang cukup signifikan di dalam website, maka website sekarang sudah bisa berinteraksi dengan pengguna, ya, dengan user. Jadi user bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya di dalam website, ya. Dan itu sesuai dengan apa yang disediakan oleh website. Jadi tidak semua, ya, tidak semua bisa diakses, tidak semua bisa diubah. Hanya beberapa saja yang bisa diubah. Dan itu kalau sudah sesuai dengan keinginan user atau user sudah bisa mengatur tampilan, mengubah dan lain sebagainya, itu berarti sudah interaktif, ya. Nah, karena adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari suatu konten, maka itu disebut dengan website dinamis, ya. Jadi ada website statis, ada website dinamis. Website statis itu kebanyakan dokumennya bertipe HTML, website dinamis yang umum kebanyakan bertipe PHP ataupun ASP, ya. Jadi ada proses di situ untuk bisa dilakukan oleh user, ya. Tombol close, tombol simpan, tombol ganti itu sudah termasuk interaktif, ya, interaktif antara user dengan website. Nah, ini untuk jenis web, ya. Jadi di dalam pengaturannya di sini website dinamis ini tidak hanya mengubah data, konten, tampilan bisa langsung berubah. Salah satu untuk mengubah tampilan di dalam website itu dengan menggunakan cascading style sheet, ya, atau lebih disingkat, ya, disingkat dengan CSS, lebih dikenal dengan style saja, ya, lebih dikenal dengan style saja. Jadi CSS atau style ini merupakan fasilitas untuk mengatur tampilan website, ya. Nah, CSS adalah suatu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web, ya. Sehingga tampilan web akan lebih rapi, terstruktur, dan seragam. Ya, ini diutarakan oleh Wahyudi 2017, ya. Di dalam bukunya membuat website dengan menggunakan Dreamweaver, ya. Nah, ini di dalam pengaturan stylenya, ya. Jadi kalau kita pengen membuat website, kita bisa menggunakan CSS sebagai salah satu bagian untuk mengubah komponen dalam webnya. Nah, ini untuk CSS, ya. Apakah CSS? CSS itu ya sederetan perintah yang digunakan untuk mengubah tampilan. Jadi di situ adalah bahasa pemrograman web. Nah, bahasa pemrograman web di sini sederetan perintah yang bisa disupport oleh website atau dokumen HTML, ya, atau dokumen-dokumen yang lain. Nah, ini dari CSS. Nah, manfaat CSS apa di sini? Manfaat CSS di sini diantaranya yaitu kode HTML menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diatur. Jadi HTML yang semula harus diatur secara manual di dalam softwarenya, dengan CSS bisa diatur dari browser kalau kita sediakan perintahnya, ya. Itu. Kemudian pengaturan tidak harus secara individual, ya. Jadi perhalaman diubah semua tidak, tapi semua halaman yang menggunakan CSS ketika dilakukan perubahan maka berubah semua, ya. Jadi kita tidak perlu melakukan satu persatu, tapi bisa secara langsung dari file CSS, ya, atau stylenya. Kemudian ukuran file menjadi lebih kecil sehingga load file lebih cepat. Manfaat yang kedua, ya. Kemudian untuk manfaat berikutnya, mudah untuk mengubah tampilan hanya dengan mengubah file CSS-nya saja. Kemudian dapat berkolaborasi dengan JavaScript
digunakan dalam hampir semua browser. Nah, itu beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan CSS di dalam website ya. Jadi ketika kita punya 40 halaman web dan semua menggunakan konsep yang sama, ada perubahan konsep, maka cukup diubah dari CSS-nya saja ya. Maka semuanya berubah dan ukuran file akan tetap kecil. Bisa berkolaborasi dengan JavaScript sehingga cukup mudah, cukup baik untuk digunakan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan manfaat dari CSS ya. Itu tadi adalah manfaat dari CSS seperti yang sudah saya sampaikan ya. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada CSS sintak atau perintahnya ya, CSS sintak atau perintahnya. Nah, di dalam sintak atau perintah di website ya, di dokumen HTML atau dokumen untuk website, di sini untuk CSS itu struktur perintahnya adalah selector, kemudian property, kemudian value ya. Selector kurung kurawal buka, propertinya titik 2, value-nya titik koma. Ini satu pengaturan ya, properti titik 2 value ini satu pengaturan ya. Itu. Nah, apa selektor, apa properti, apa value? Nah, di sini bisa dilihat dari bagian yang ada di bawahnya. Selektor adalah style yang digunakan dalam dokumen web. Ya. Jenis style. Jadi jenis CSS-nya, CSS-nya di situ apakah ingin berjalan di dalam tag, berjalan di dalam ID, berjalan di dalam kelas ya. Di sini diatur dari selektornya. Kalau misalkan di sini kita pengen selektor itu atau perintah-perintah yang ada di dalam CSS berjalan di dalam tags, maka selektornya bisa diubah dengan selektor tag ya, tag. Nah, selektor tag ini sebagian besar menggunakan perintah yang ada dalam dokumen web. Semuanya ya, semuanya menggunakan perintah yang ada dalam dokumen web. Itu selektor tag. Sedangkan selektor ID ini menggunakan nama ID dari objek. Nama ID dari objek yang akan diubah. Ya. Kemudian kelas ini membentuk satu kelas-kelas pengaturan atau tampilan di dalam website-nya. Nah, itu dari selektor. Jadi bisa kita atur atau implementasikan perintahnya ke dalam tag, ke dalam ID, ke dalam kelas dari objek-objek di dalam dokumen HTML-nya. Ya. Properti di sini atribut dari tag HTML. Ya. Properti itu berarti beberapa bagian yang dimiliki oleh objeknya. Jadi misalkan di sini kita menggunakan tag body ya. Body itu memiliki pengaturan apa saja? Tidak semuanya di dalam body ada ya. Tidak semuanya di dalam body bisa. Body memiliki pengaturan mengubah font, mengubah background, mengubah warna huruf misalkan ya. Paragraf dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu merupakan properti dari tag body. Ya. Ini. Itu properti. Ya. Sedangkan value nilainya. Jadi misalkan saya pengen mengatur warna huruf. Warna huruf menjadi apa? Menjadi merah. Nilai dari warna huruf merah itu berapa? Ya. Nah, value di sini bisa ditulis langsung dengan nama warnanya atau menggunakan kode warnanya. Ini di dalam pengaturan. Ya. Menggunakan kode warna. Nah, kalau nggak tahu kode warna gimana? Ya nanti kita coba lihat ya. Di mana kita bisa melihat kode warna atau menggunakan kode warnanya. Nah, itu di dalam CSS sintak. Ini merupakan perintah dari membuat CSS ya, gitu. Kemudian yang berikutnya ada selektor tag ya. Jadi sintaksnya tadi ada, kita bisa menggunakan selektor tag, bisa menggunakan selektor ID,
bisa menggunakan selektor class ya. Nah, selektor tag ini selektor style dalam dokumen dengan menggunakan tag atau perintah yang ada dalam dokumen HTML. Penulisannya tidak diawali tanda apapun. Jadi kalau dibuat ini tag, kemudian kurung awal buka, properti, titik 2 value, titik koma, ya, itu, titik koma, kurung tutup value, kurung tutup awal, ya. Nah itu dari tag. Contohnya di sini adalah menggunakan tag body. Nah tag di situ apa? Nah kalau Anda sudah pernah belajar tentang dokumen HTML ya di dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi, di situ ada body, ada P untuk paragraf, ada tag font, ada tag H1, H2 untuk heading ya. Kemudian ada tag table, ada tag TD, ada tag TR ya. Banyak macamnya ya, banyak macamnya. Block quote dan lain sebagainya ya. OL, UL. Nah, itu merupakan perintah-perintah dari dokumen HTML. Kalau nggak paham perintahnya gimana? Nah, silakan dibuka lagi. Dibuka lagi materi sebelumnya yang membahas tentang perintah-perintah dokumen HTML. Ya, itu. Nah, ini di dalam penulisannya jadi tinggal ditulis saja nama tagnya tanpa tanda apapun ya. Kemudian propertinya, nilai propertinya. Ya. Nah, yang berikutnya ada selector ID. Selector ID di sini selector style dalam dokumen yang menggunakan nama ID pada objek yang ada dalam dokumen HTML. Ya. Penulisannya diawali dengan tanda crash, tanda pagar ya. Jadi crash atau pagar, ID name, property, value, titik koma. Contoh selector ID, di sini ada ID-ku ini nama ID ya, bebas ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya bebas. Jadi mau dinamai apa saja silahkan ya. ID-ku atau mungkin tag field atau mungkin isian atau mungkin judul ya, silahkan ya. Kemudian ini property, ini value-nya ya. Nah, itu untuk selector ID. Kemudian yang berikutnya ada selector class ya. Selector class di sini pengaturan tampilan objek dalam dokumen HTML yang dikelompokkan berdasarkan kelas objeknya. Penulisannya diawali tanda titik. Jadi kalau tag tadi tanpa tanda apapun, ID dengan crash, kelas dengan titik. Cirinya itu ya. Jadi kalau ada titik seperti ini, perintah, ini berarti merupakan kelas. Kelas di dalam CSS ya. Untuk selektor kelas di dalam CSS. Titik, nama dari kelasnya, bebas ini ya, judul. Apakah nanti kita bisa menentukan mana-mana saja yang termasuk dalam judul? Bisa. Di dalam dokumen HTML-nya nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi ini untuk bentuk penulisan perintahnya dulu ya. Baru nanti untuk implementasinya kita coba setelah ini ya. Kemudian yang berikutnya ada contoh selector class. Contoh selector class di sini ada titik nama kelas ya. Ini sebenarnya bukan judul tapi nama kelas ya. Sorry. Ini nama kelas ya. Keliru ya. Nah, kita ganti aja ini mumpung terbuka ya. Nah, ini sebenarnya nama kelas ya. Nah, class name. Ya. Nah, ya. Nama kelas, kemudian property ya. Kemudian value. Oh, ini keliru juga ya. Ini harusnya property dan value ya. Nah, ini property. Kemudian ini value-nya ya. Oke. Ya. Nah, ini ya. Class name, property, value. Nah, contoh selector class di situ diantaranya ada seperti ini ya. Jadi saya membuat satu kelas dengan nama judul. Ya, kelas judul nanti objeknya akan berwarna hijau. Ya, entah itu tag, entah itu kotak, ya, table. Nanti kalau ada kelas namanya judul, berarti dia akan berwarna hijau. Backgroundnya ya, atau warna hurufnya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kemudian ada juga nih, saya mempunyai kelas P.
punya class title, ya, punya class title khusus untuk P saja, ya, khusus untuk P saja. Maka nanti font size-nya akan berubah menjadi 28 pixel, ya. Nah, ini contoh dari penggunaan selector class. Jadi bisa menggunakan tag dan ini, ya, apa namanya, class, ya, tag class ataupun ID class bisa juga, ya. Nah, itu disebut dengan kompon objek, ya, kompon komen, ya, perintah-perintah yang digabungkan, ya. Nah, ini untuk selektor, ya. Jadi cara penulisannya seperti itu, atau komponen-komponen perintahnya seperti itu, ya. Nah, itu untuk selektor di dalam CSS, ya. Kemudian penulisan CSS. Nah, ini penulisan CSS ada tiga model, ya. Yang pertama menggunakan inline style sheet, internal style sheet, dan external style sheet, ya. Itu. Inline style sheet ini adalah perintah yang dimasukkan dalam suatu tag, ya. Perintah yang dimasukkan dalam suatu tag itu namanya inline, ya. Jadi inline style sheet dilakukan dengan memasukkan CSS-nya ke dalam atribut CSS dengan menambahkan atribut style, ya. Itu. Jadi contohnya ini H2. Nah, H2 ini tag, ya. Sama dengan body. H2 di situ harusnya ada pengaturan H2 color sama dengan apa, ya. Kalau secara default kan gitu. H2 vertical alignment middle, ya. H2 tag align center, ya. Nah, itu pengaturannya langsung di dalam propertinya, itu dituliskan di dalam tagnya. Nah, kalau kita menggunakan inline style sheet atau pengaturan-pengaturan di dalam suatu objek web, ya, dokumen web, ini disimpan dalam suatu style. Kemudian dimasukkan ke dalam tagnya, ya. Jadi yang semula H2 color sama dengan red, di sini tidak langsung H2 color sama dengan red. Tapi di sini bisa kita buat dalam suatu style. Kenapa kok dibuat dalam suatu style? Karena nanti satu pengaturan itu bisa menampung banyak perintah, ya, itu. Sebenarnya inline style sheet dengan menuliskan secara langsung itu tidak ada perbedaan yang signifikan, ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini. Cuma kalau kebutuhan-kebutuhan khusus kita bisa memberikan atau menambahkan perintah di dalam tag dengan menggunakan style yang penulisannya dibuat inline dalam satu baris dengan perintah-perintah yang ada. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Nah, ini contoh dalam penulisan inline. Jadi H2 style sama dengan propertinya titik 2 value-nya, properti titik 2 value. Ini berarti ada dua pengaturan, ya. Pengaturan warna dan tag align. Nah, itu di dalam inline style sheet. Kemudian yang berikutnya itu ada internal style sheet, ya. Internal style sheet ini merupakan perintah-perintah style sheet yang disimpan dalam satu dokumen saja, ya. Disimpan dalam satu dokumen saja. Dibuat di awal dokumen, ya. Dibuat di awal dokumen, kemudian nanti tinggal dimasukkan semua perintahnya. Contohnya ini, ya. Head. Nah, ini contohnya nih, ya. Head, kemudian style, type, tag, /css. Ini berarti kita mendefinisikan satu style sheet di dalam dokumennya. Nah, tipenya apa untuk style sheetnya? Tipenya adalah tag atau CSS, ya. Nah, perintah-perintahnya di situ apa saja? Nah, di sini bisa dibuat juga seperti ini, ya. Jadi style, type, tag, /css membuat satu perintah
dengan selektor tag H2 ya. Menggunakan selektor tag H2 ya. Jadi style sheet-nya dibuat internal di dalam dokumen menggunakan selektor tag H2. Pengaturannya seperti ini ya. Ditutup dengan slash style karena ini satu perintah berpasangan atau tag command ya. Kemudian ditutup dengan head, kemudian di body-nya di sini dibuat ya H2. Nah, ketika menuliskan H2 maka ini langsung diimplementasikan ke dalam objek tag-nya secara langsung ya. Itu ketika kita menuliskan H2 karena di sini untuk selektornya kita menggunakan tag. Jadi setiap menggunakan tag H2 maka langsung jalan style sheet-nya ya. Ketika di sini nanti diubah properti dan value-nya atau pengaturan-pengaturannya ini diubah, maka secara otomatis ini langsung berubah juga. Ya. Jadi setiap yang H2 itu nanti secara otomatis akan berubah sesuai dengan pengaturan yang kita berikan di sini. Jadi tidak perlu melakukan pengaturan secara individual. Ya. Itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Nah, ini untuk penulisan CSS yang kedua. Kemudian penulisan CSS yang ketiga, di situ ada external style sheet. Nah, external style sheet ini namanya eksternal berarti dia terpisah dari dokumennya ya. Terpisah dari dokumen HTML. Ditempatkan dalam file CSS tersendiri dan harus dipanggil ya atau dilampirkan. Jadi file CSS yang kita buat terpisah ini harus dilampirkan di dalam dokumen HTML. Bagaimana melampirkannya? Nah, perintahnya seperti yang ada di sini. Ya. Nah, ini untuk melampirkan dokumen CSS ke dalam dokumen HTML. Jadi di sini perintahnya menggunakan link. Ya. Nah, perintahnya menggunakan link ya. Dengan model relationship-nya style sheet. Tipenya tag atau CSS, href ini referensinya ya. Referensi file CSS-nya yaitu ada nama file tipe CSS. Ini nama file style sheet-nya ya. Dengan tipe CSS. Nah, ini cara merelasikan antara dokumen HTML dengan dokumen CSS yang dibuat terpisah. Ya. Nah, ini penulisan CSS yang ada di dalam desain web ya. Ketika kita pengen menambahkan secara manual. Ya. Loh, kok secara manual? Apakah bisa ditambahkan dengan tidak manual otomatis? Bisa. Kita bisa men-setting dengan menggunakan Adobe Dreamweaver itu tadi ya, cuma tidak sekarang. Jadi nanti ini saya bahas dulu tentang bagaimana ketika kita pengen membuat CSS, strukturnya seperti apa, perintahnya ya, itu harus diketik dulu semua, baru nanti kita bahas yang dengan Dreamweaver. Jadi supaya nanti Anda paham, oh struktur CSS itu seperti ini toh. Ya, gitu. Nah, ini di dalam penulisan CSS ya. Khususnya untuk yang external style sheet, selain ada internal dan inline ya gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan atau bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini di dalam mata kuliah desain web tentang pengenalan dari CSS itu sendiri seperti apa, strukturnya seperti apa, ya penulisannya bagaimana ya. Ini pada kesempatan kali ini sudah kita bahas. Nah, minggu depan atau selanjutnya ini kita mengenal Adobe Dreamweaver. Mengenal Adobe Dreamweaver dan membuat style dari Adobe Dreamweaver. Tapi sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan, ini kita coba dulu menulis ya, menulis CSS dengan kode-kode ya, membuat pengaturan tampilan dengan menggunakan perintah-perintah ya, gitu. Nah, itu untuk yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Itu dari saya ya tentang penggunaan CSS ya dan bagian-bagiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian.
Saya Andi Prakasa Hadi undur diri. Terima kasih telah bergabung. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih.